Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bab tentang simulasi with R Studio. Di sini nanti kita akan review sedikit ya tentang apa itu kelebihan dari software R dan juga kita akan sedikit flashback tentang data manipulasi pada software R. Oke, mengapa kok pada mata kuliah simulasi ini kita menggunakan RStudio? Oke, perlu diketahui bahwa software R ini untuk saat ini itu sudah cukup populer ya, dan sudah banyak yang menggunakan software R ini hampir di seluruh dunia. Jadi software R ini sudah sangat populer, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu orang-orang atau statistician atau pengolah-pengolah data itu sudah sangat familiar dengan software R. Nah, software ini dikembangkan sejak tahun 1997 ya. Ini dikembangkan dan distribusikan dari Vienna. Software R ini kalau kalian mencari, itu kalian bisa mencari di dalam Comprehensive R Archive Network ya, atau biasa disebut dengan singkatannya adalah CRAN ya. Jadi di dalam CRAN ini ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan di dalamnya. Kalau misalnya kalian mau mencari, homepage-nya adalah cran.rproject.org ya. Nah, kalau misalnya sebagai pengguna awal gitu ya, pemula itu kalau misalnya untuk mendownload dan sebagainya itu kalian bisa download software R itu di dalam CRAN ini, dalam software di dalam website CRAN atau di dalam website R Project. Nah, di dalam CRAN itu juga ada frequently asked question. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan itu juga bisa dicari di dalam CRAN. Kemudian ada manual dan contributed manualnya juga ada di sini. Ada text view-nya juga ada di dalam CRAN. Perlu diketahui bahwa R ini sudah ada sekitar 8.400 package ya di dalam R. Yang ini sangat memudahkan sekali untuk kita dalam menganalisis data. Nah, ini kalau misalnya RStudio itu adalah untuk advance dan beginner, itu biasanya lebih mudah untuk menggunakan RStudio. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari software R ya. Yang pertama, itu gratis ya. Ini open source, jadi kita bisa download kapanpun. Kemudian komunitasnya untuk pengguna R ini sangat besar sekali, banyak forum-forum atau website-website dan sumber-sumber yang memberikan support ya di dalam pengembangan dari sintaks-sintaks R itu sendiri. Kemudian untuk package-nya ini juga sangat masif sekali. Kemudian banyak peneliti itu seringkali membuat package baru. Jadi untuk package-package ini selalu up to date gitu ya. Untuk menyelesaikan sebuah penyelesaian dengan metode baru. Itu biasanya akan ada package yang baru. Dan kemudian pengembangan di dalam RStudio itu sendiri sehingga user friendly ya, sehingga contohnya seperti pengembangan melalui RStudio itu sudah sangat memudahkan kita dalam pengolahan data karena banyak tombol-tombol yang kita tinggal klik-klik saja gitu ya. Dan kemudian R ini juga sebuah tools yang sangat powerful ya.
untuk membuat sebuah dokumen. Jadi di dalam R, kalau kita sudah membuat sintaksnya, kita juga bisa langsung mengekspornya ke dalam sebuah dokumen yang memudahkan kita untuk menyimpan kode-kode yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita masuk ke R basic ya. Nah, R itu sendiri bisa digunakan sebagai kalkulator ya. Karena dia bisa menjumlahkan, mengurangkan perkalian dan pembagian seperti biasa. Dan yang perlu diperhatikan juga di dalam penulisan sebuah tanda variabel gitu ya, R selalu menggunakan kurang dari kemudian tanda minus seperti ini. Nah, ini adalah untuk memberi tanda bahwa sebuah variabel A ini bernilai 4 gitu ya. Sebuah B ini bernilai 3. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan A plus B, maka hasilnya adalah 4 ditambah 3. Hasilnya adalah outputnya nanti adalah. Jadi, untuk memberi tanda sebuah variabel adalah tanda kurang dari minus seperti ini. Dan untuk tipe-tipe data pada R, ini yang sangat penting ya, banyak digunakan. Itu yang pertama adalah numerik ya, sebuah bilangan. Kemudian karakter, ini adalah biasanya berupa string ya atau teks, biasanya diawali dengan tanda petik. Kemudian ada faktor dan ada logical. Kalau faktor ini biasanya lebih ke kategorik ya, kategorik. Kemudian logical ini adalah bernilai true atau false. Dan juga ada struktur data yang cukup penting juga di dalam R yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada vektor, ada list, ada array, ada data frame. Dan juga ada spesial data, tipe-tipe spesial data ada missing value, biasanya NA, kemudian null, NaN, infinitive, dan sebagainya. Nah, kalau ini yang pertama kan kita bahas tentang vektor. Jadi vektor ini apa? Vektor itu adalah sebuah elemen-elemen di mana elemen tersebut mempunyai tipe yang sama. Contohnya kalau misalnya vektornya bersifat numerik, berarti semua yang ada di dalam ini adalah numerik. Atau semuanya vektor karakter, berarti semua elemen yang ada di dalamnya adalah bertipe karakter atau logical dan sebagainya. Nah, biasanya untuk penulisan vektor sendiri biasanya diawali dengan sebuah fungsi C, kemudian C ini di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah elemen-elemennya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau vektor variabel namanya vektor, isinya adalah bilangan 1, 3, 5, dan 7. Kalau kita lihat seperti ini, dan sifatnya tipe data dari vektor ini adalah numerik ya. Jadi kalau kita mau cek adalah is.numeric fact, apakah vektor ini bersifat numerik, maka hasilnya adalah logical true. Jadi benar bahwa dia adalah tipe datanya adalah numerik. Nah, kemudian kalau misalnya kita memasukkan dua buah vektor dengan jumlah elemen yang tidak sama seperti ini, kemudian kita operasikan, kita jumlahkan V1 dan V2, maka dia akan muncul outputnya, tetapi ada warningnya di sini. Karena di sini jumlahan dari objek ini tidak sama. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, seperti ini akan ada warning errornya. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam sebuah vektor ini kita masukkan beberapa tipe data seperti ini ya. Kita masukkan awalnya adalah numerik, kemudian ini logical, kemudian ini adalah faktor, kemudian ini adalah logical lagi. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini, maka hasilnya semuanya ini akan dikenali sebagai karakter ya. Jadi 100 ini dia dikenal sebagai karakter, true ini logical dia juga karakter. Karena perhatikan kalau karakter itu selalu dia diapit dengan tanda petik ya. Nah, jadi R ini dia juga bisa langsung
mengenali tipe data secara otomatis. Kalau seperti ini kita uji apakah V2 numerik, dia maka hasilnya adalah false, karena dia bukan numerik. Kalau misalnya kita coba apakah dia karakter, maka otomatis tentu nanti hasilnya adalah true. Kemudian yang kedua adalah matriks. Nah, di dalam matriks ini apa? Matriks itu adalah sebuah tabel yang berisi elemen-elemen di mana dia terbagi di dalam baris dan kolom. Oke. Nah, yang pertama kita bisa membuat sebuah matriks baris per baris ya dengan komen dengan perintah rbin. Jadi kita buat sebuah matriksnya berdasarkan per barisnya, ini baris pertama, baris kedua, matriks baris ketiga, seperti ini. Kemudian kita jadikan kita jadikan sebuah matriks dengan bantuan rbin. Maka rbin row 1, row 2, row 3. Sehingga kalau kita panggil mat, outputnya adalah matriksnya akan seperti ini. 1, 2, 3 ini akan per baris. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat matriksnya adalah matriks per kolom. Jadi kolom 1 adalah 1, 2, 3, kolom 2, 4, 5, 6, kolom 3, 7, 8, 9. Sedangkan kalau misalnya kita menggabungkan sebuah vektor kemudian menjadi matriks berdasarkan kolom, kita menggunakan komen cbin. Di mana cbin call 1, call 2, call 3, maka pada saat digabungkan, hasilnya adalah ini call 1, call 2, dan call 3. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan fungsi matriks. Oke, di dalam fungsi matriks ini, vektornya kita tuliskan dulu, vektor C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian kita panggil dengan perintah matriks, kemudian vektor, koma, n row, kita definisikan berapa banyak barisnya, dan n call sama dengan kita definisikan berapa banyak kolomnya. Karena kita ingin membuat ini matriks 3 kali 3, maka n row-nya 3, n call-nya 3. Sehingga outputnya nanti akan sama seperti ini. Jadi cara membacanya adalah 1, 2, 3 ini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah kalau kita menggunakan sebuah matriks dengan perintah matriks. Nah, kemudian ada data frame. Nah, ini data frame kita sudah sangat familiar sekali ya. Ini adalah very similar as matrix. Ini hampir sama dengan matrix gitu ya. Tetapi di dalamnya ini perbedaannya adalah kita bisa mempunyai kolom-kolom ini dengan tipe data yang berbeda. Kalau matriks kan, kalau matriks dan vektor tipe datanya harus sama. Tapi di dalam data frame, kita bisa memasukkan masing-masing kolom itu dengan tipe-tipe data yang berbeda. Nah, di dalam data frame kita membuatnya menggunakan perintah data.frame ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya mau membangkitkan sebuah data atau sebuah matriks data gitu ya. Nah, di sini data frame X1 adalah berisi 1, 2, 3, X2 berisi true, false, false, X3 berisi male, male, female. Sehingga pada saat kita panggil data, maka header-nya ini X1, X2, X3, dan ini adalah isinya. Oke, selanjutnya ini adalah NA, NaN, dan null. Ini adalah nilai khusus ya untuk mempresentasikan missing value atau nilai yang hilang di dalam R. Jadi kalau misalnya NA dan EAN ini dapat dikenali sebagai level, jadi dia akan muncul kalau misalnya kita tuliskan, misalnya faktor C, kita tuliskan ini ada string, kemudian ini ada NA, ada NaN, dan ada null di sini. Sehingga kalau misalnya dijalankan, outputnya nanti seperti ini, NA dia akan muncul NA, NaN akan muncul NaN. Sedangkan nilai null di sini dia tidak akan muncul di dalam output. Karena dia didefinisikan sebagai nol gitu ya, tidak ada datanya. Nah, kemudian nah contohnya ini kalau misalnya null kita
tuliskan C, vektor ini tidak ada isinya, maka outputnya adalah 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa NA ini adalah nilai yang hilang, tidak tersedia. NaN ini bukan berarti bukan angka ya, biasanya NaN ini berasal dari 0 per 0. Kemudian 0 ini adalah digunakan setiap kali kebutuhan untuk menunjukkan atau menentukan bahwa suatu objek tidak ada. Infinite ini seperti NaN, infinite juga dihasilkan oleh komputasi numerik, dia tak hingga ya 1 per 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke accessing dan manipulating variable. Nah, kalau misalnya kita mengakses single element ya, saya di dalam vektor seperti ini, vektor C135. Kemudian kita memanggil vektor elemen yang kedua. Hasilnya adalah vektor elemen yang kedua adalah 3. Dimana untuk memanggil sebuah elemen di dalam vektor ya, itu kita gunakan tanda kurung siku. Nah, kemudian kalau di matriks ya, kalau di dalam matriks, misalnya kita punya datanya sebuah matriks, kemudian kita ingin memanggil matriks baris pertama, kolom ketiga. Ya, perhatikan kalau matriks ini selalu dengan baris dan kolom. Dan baris pertama, kolom ketiga adalah nilainya adalah 7. Nah, kalau misalnya ini adalah mengakses multiple entries ya, ada beberapa entry. Kalau vektor berarti vektor kurung siku C1,2 berarti ini vektor di mana kita akan memanggil elemen vektor yang pertama dan elemen vektor yang kedua. Sini adalah 1, 3. Kalau matriks kita akan memanggil elemen matriks baris pertama, kolom baris pertama dan baris kedua, dan juga kolom kedua dan kolom ketiga. Hasilnya adalah seperti ini. Ini contohnya yang tadi, kemudian ada juga matriks yang ini ya, ini ada tambahan lagi, di mana kita juga bisa memanggil matriks buka kurung 1, tutup kurung. Nah, perhatikan di sini, ini maksudnya adalah kita akan memanggil matriks baris pertama pada semua kolom. Karena koma, kemudian tidak ada isinya, ini maksudnya adalah koma untuk semua kolom. Baris pertama semua kolom, berarti outputnya adalah baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kemudian yang kedua, semua baris ya, karena yang depan kosong berarti semua baris dan kolom ke 1 dan kedua. Semua baris dan kolom pertama dan kolom saja yang ditampilkan. Nah, kemudian bagaimana untuk memanipulasi sebuah data frame? Oke, yang pertama, kita bisa menggunakan simbol dolar begini ya, untuk memanggil sebuah kolom atau sebuah variabel tertentu di dalam data frame. Contohnya, kita punya sebuah data frame bernama data, ada X1, X2, dan X3. Kemudian kita akan menampilkan variabel X1-nya saja. Sehingga kita ketikkan data dolar $X1, maka akan munculnya variabel X1 saja. Kemudian data dolar $X3 yang muncul hanya yang variabel X3 saja. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan dolar untuk membuat sebuah kolom baru dalam data frame. Jadi misalnya kita sudah punya data frame X1 sampai X3. Dan kita ingin menambahkan X4 di dalam data frame ini. Kita gunakan perintah seperti ini, data dolar X4. Ya, kita akan menambahkan variabel X4, di mana X4 ini isinya adalah sebuah vektor yes, no, no. Dan kalau kita panggil datanya, outputnya akan seperti ini. Data barunya akan menambahkan variabel X4 di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memilih ya baris-baris yang spesifik di dalam data frame dengan menggunakan perintah subset. Jadi subset, misalnya subset data
dimana kita hanya ingin mengambil X1-nya yang kurang dari sama dengan 2. Oke, sehingga outputnya adalah ini. X1 yang kurang dari 2 berarti ya hanya yang 1 dan 2. Kemudian ini contohnya juga seperti ini, subset data, di mana ada syaratnya yaitu X1 yang kurang dari sama dengan 2 dan juga untuk yang hanya X2 yang bernilai true. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah loop and condition. Kita tahu bahwa condition di sini biasanya berhubungan dengan if statement ya. Jadi if condition dan true action. Selain format ini kalau misalnya kondisinya hanya true saja, tapi kalau misalnya kita ingin kondisinya kalau false seperti apa, maka if buka kurung condition, kemudian kurung kurawal pernyataan benarnya apa, kemudian else, kemudian pernyataan salahnya apa. Contohnya seperti ini. Diketahui A nilainya adalah 5, kemudian if buka kurung jika A kurang dari 2, maka akan ditampilkan sebuah output hello. Tapi kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 2, maka hasilnya adalah goodbye. Karena A ini bernilai 5, maka outputnya adalah goodbye. Contohnya lagi seperti ini, kalau misalnya ini A-nya 1, maka dia sudah kurang dari 2, maka outputnya adalah hello. Ini untuk yang if statement, if else. Nah, ada juga sebuah fungsi yang langsung if else ya, di depan ini langsung if else. Biasanya kalau if saja itu hanya untuk mengecek single elemen ya, mana kondisinya yang diberikan adalah true atau false. Tapi kalau misalnya if else, ini bisa digunakan untuk mengecek semua kondisi di semua elemen di dalam vektor. Contohnya, misalnya kita punya vektor 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian kita gunakan perintah if else, vektor lebih dari 5. Ini kalau vektor lebih dari 5 maka dia bigger, tapi kalau misalnya kurang dari 5 maka dia smaller. Hasilnya adalah smaller, 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 bigger, bigger. Karena sesuai dengan nilai-nilai di masing-masing elemen vektor ini tadi. Ini adalah kegunaan dari fungsi if else. Nah, if else-nya tidak dipisah ya, tetapi langsung disambung if else seperti ini. Kemudian fungsi looping. Fungsi looping adalah fungsi untuk pengulangan ya. Ini digunakan untuk mengiterasi overtime di dalam vektor. Formatnya adalah for, kemudian item in vektor, kemudian perform action-nya apa. Ini contohnya misalnya for i in di dalam vektor 1, 2, 3, dan kita ingin kita print i. Ya. Kita print berarti outputnya adalah 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah function. Dan di dalam software R ini kita bisa membuat sebuah fungsi sendiri ya. Biasanya di dalam fungsi ini ada beberapa elemen yang di dalamnya. Yang pertama adalah nama fungsinya, kemudian argumennya apa, kemudian badan fungsinya, dan kemudian outputnya. Contohnya misalnya kita membuat sebuah fungsi x plus y ya, my function, kemudian perintahnya adalah function x, y. Nanti kalau misalnya kita panggil my function ini, kita harus memasukkan nilai x dan y. Kemudian fungsinya apa? Ini adalah body-nya, mana z ini x plus y. Kemudian kita tambahkan outputnya adalah return z, maka nanti outputnya adalah nilai z ini x plus y. Nah, kalau misalnya kita panggil my function ya, my function kita panggil seperti ini, my function buka kurung 2,3. Hasilnya adalah my function x-nya 2,
2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Atau bisa juga seperti ini kalau misalnya ini sama ya, ini my function, X sama dengan 2, atau Y sama dengan 3. Ini sama artinya. Bisa kita tuliskan seperti ini, ada X-nya, ada Y-nya, atau kita bisa langsung tuliskan 2,3. Ini adalah mathematical and statistical function ya. Jadi ada eksponensial, itu biasanya simbolnya EXP, ada logaritma, ada akar, ada penjumlahan, ada absolut, ada rata-rata, standar deviasi, dan juga varians. Kemudian ada the apply family of function. Jadi di dalam R itu juga ada fungsi apply. Jadi fungsi apply ini tujuannya apa? Jadi fungsi apply ini adalah untuk menggantikan looping. Jadi kalau contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya X ini matriks ya, 3 kali 3. Dan Y ini adalah outputnya nanti yang akan kita inginkan, di mana outputnya ini nanti adalah jumlahan dari XI, jumlahan dari baris ya. Yang berjalan adalah barisnya dan untuk semua kolom. Jadi kita akan menjumlahkan berapa sum dari masing-masing baris pada matriks X. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya matriks X itu kita bangkitkan ya, matriks X seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kalau misalnya kita jumlahkan tiap baris, maka outputnya nanti akan menjadi baris pertama, 1 ditambah 4 ditambah 7, 12. 2 tambah 5 ditambah 8, 15. 9, 3 tambah 6 tambah 9, 18. Nah, fungsi looping ini bisa kita gantikan dengan kita menggunakan fungsi apply. Jadi, untuk menggantikan fungsi looping ini ya, Y sampai dengan ini, kita gunakan saja apply X, 1, sum. Seperti ini, hasilnya akan sama. Jadi kita tidak perlu menggunakan looping, kita bisa menggunakan fungsi apply. Nah, bedanya apa? Apply di sini ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 itu adalah menunjukkan baris di dalam matriks. Sedangkan angka 2 ini menunjukkan kolom di dalam matriks. Jadi misalnya matriks X, baris pertama kita jumlahkan. Matriks X, kita akan menjumlahkan barisnya. Seperti itu. Ini adalah matriks X, kita akan mencari rata-rata dari masing-masing kolomnya. Hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita masih cari rata-rata masing-masing kolom, berarti kolom ini rata-ratanya adalah 2. Kolom 2 rata-ratanya 5, kolom 3 rata-ratanya 8. Ini adalah fungsi apply. Kemudian ada lagi yang kedua adalah fungsi apply, supply gitu ya. Fungsi supply ini fungsinya apa? Hampir sama, dia juga menggantikan sebuah looping ya. Tapi dia masuk di dalam ya. Misalnya kita punya fungsi seperti ini, kita punya new function, kemudian fungsinya ini, kemudian ini data X-nya. Nah, di first argument of as apply ini adalah vektornya yang ingin kita masukkan. Ini adalah vektornya, datanya. Kemudian second argumentnya adalah fungsinya. Ya. Kalau as apply ini membutuhkan sebuah fungsi di dalamnya. Kita memasukkan fungsinya yang akan kita gunakan untuk looping. Nah, kemudian 2 di sini 2 di sini adalah if the function has more than one input. Karena ini kita membutuhkan dua variabel ya. Karena ada X dan Y.
variabel X dan Y, sehingga di sini Y-nya sama dengan 2. Spesifik, guys, ini sama dengan. Sehingga kalau misalnya jalankan, kita jalankan ini, dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini fungsi ini ya, new function ini kita juga bisa memasukkan ke dalam as_apply. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan tersendiri seperti ini, kita juga bisa langsung memasukkan sebuah fungsi di sini. Function i, di mana i pangkat 2 plus 2. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian yang terakhir ada plotting ya. Di sini kalian dulu sudah pernah belajar di analisis data untuk plotting fungsi plot, itu ada bar plot, histogram, box plot, dan plot. Ini kalian bisa menggunakan package ggplot2. Ini sudah pernah kalian pelajari, nanti silahkan dibaca-baca lagi mata kuliah analisis data sebelumnya. Baik, untuk materi review software R, saya cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang generating random number menggunakan software R. Baik, sekian terima kasih materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.